Saudari dan saudara yang terkasih, ada seorang umat yang sangat saya kagumi, yang barangkali bisa menjadi contoh teladan bagi kita sekalian. Dia seorang kebetulan hoki, rada kaya. Apa saja yang dia rencanakan, apa saja yang dia sentuh, itu berubah menjadi keuntungan bagi dia. Maka jangan heran dia selalu dikerumuni oleh banyak sahabat-sahabat. Dia nampaknya menguntungkan bagi banyak orang. Tapi yang menarik ialah bahwa orang yang susah, orang yang terluka, orang yang miskin, orang yang dicap oleh masyarakat tidak berguna, mereka juga bisa menemukan dia. Dan mereka nggak pernah ditolak. Siapa yang datang kepadanya selalu didengarkan, selalu dibantu, selalu ditolong. Maka jangan heran, ada saja orang yang mengatakan kepadanya, "Mas, kau salah. Kau memberi sumbangan kepada mereka, kau beri sedekah kepada mereka. Tahu tidak apa yang terjadi?" Pura-pura. Mereka menerima sumbangan dari kamu, mereka minum, mabok, merokok. Kau ditipu, malahan kau merusak mental mereka. Sebenarnya mereka tidak membutuhkan bantuan, asal mereka mau bekerja, asal mereka mau rajin, asal mereka mau berusaha. Jangan merusak mental mereka. Dia pikir sebentar. Kemudian dia mengatakan begini, bagus. Saudara, apa saja ada pada saya, mau ini kekayaan uang, mau ini kepintaran saya, mau ini prestasi saya, mau ini kedudukan saya, itu semua hadiah gratis dari Tuhan kepada saya. Bukan jasa saya, hadiah. Boleh tidak saya, apa yang Tuhan hadiahkan kepada saya, mau saya bagi-bagi dengan orang yang susah? Boleh tidak? Gratis. Boleh tidak saya mengatakan segala titipan yang Tuhan beri kepada saya itu wajib harus saya bagi-bagi kepada mereka yang kekurangan, yang susah. Tambah lagi kata dia begini. Sekarang coba, seandainya orang yang miskin, entah miskin apa saja, orang miskin itu seandainya dia meninggal dunia sebelum saya, dia bisa masuk surga. Kemudian sesudah dia meninggal dunia, pada suatu ketika saya pun meninggal dunia. Saya ngetok pintu. Dan dia ngintip dari belakang pintu. Itu orang yang baik, kemarin saya ditolong oleh dia. Dan dia membujuk Tuhan, Tuhan buka pintu, orang baik itu. Dan saya bisa masuk surga. Gara-gara saya berbuat baik kepada orang yang susah, orang yang miskin. Nggak rugi. Nggak rugi kalau berbuat baik kepada orang yang susah, orang yang membutuhkan telinga kita, orang yang membutuhkan pemikiran kita, orang yang membutuhkan waktu kita. Nggak rugi. Boleh dikatakan orang miskin dan orang kaya saling membutuhkan. Orang kaya harus sadar, itu titipan dari Tuhan. Saya tidak boleh lengket kepada milik saya. Harus saya bagi-bagi. Undangan. Sedangkan kalau kita membagi-bagi waktu, bakat, talenta, kemampuan kita dengan orang miskin, dia bisa hidup layak. Tidak usah menjadi seorang pengemis berkat bantuan dari kita. Maka alangkah baiknya jangan suka melewati penderitaan orang lain. Penderitaan itu tidak hanya berarti bahwa orang itu membutuhkan uang, kadang-kadang membutuhkan senyum, kadang-kadang membutuhkan pemikiran kita, kadang-kadang membutuhkan tangan kita. Apa saja. Jadi apa saja ada pada kita, bukan hanya uang saja. Tuhan Yesus itu bukan musuh dari uang, sama sekali tidak. Pengen supaya semua orang hidup kaya, bahagia. Tapi supaya dibagi-bagi. Hidupmu, talentamu, bakatmu, apa saja. Tersedia untuk hidup sebagai saudara satu sama lain. Jangan solider dengan orang yang susah. Barangkali kita ingat
Berapa waktu yang lalu di sini juga kita membaca suatu cerita dari Yesus, dari Injil. Ada seorang pemuda kaya. Dia datang kepada Yesus. Guru, apa harus saya berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ingat ya, kata Yesus, laksanakanlah segala perintah Tuhan. Sudah saya laksanakan. Menghormati papi mami, tidak pernah membunuh, tidak pernah cabul, semua beres. Bagus. Kata Yesus kepadanya, tinggal satu hal saja yang kurang beres. Apa? Bagi milikmu dan orang miskin, datang kepada saya dan engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Berkali-kali dalam Injil Lukas yang mencintai orang-orang miskin menyuruh kita untuk berbagi-bagi dengan orang yang susah. Supaya apa? Supaya kita menjadi murid Yesus, supaya kita bisa masuk kehidupan kekal. Kan saya kira kita semua pengen bahagia. Hidup kita ini tidak berakhir di sini saja. Maut itu tidak pernah berarti selesai semuanya. Apa yang kita berbuat di dunia ini ada kaitan dengan apa yang kita peroleh di kemudian hari. Kumpulkanlah bagimu harta yang tidak akan karat, yang tidak akan fana, yang tidak akan rusak. Cinta pada orang lain. Kita juga berterima kasih kepada Nabi yang tadi berbicara, Nabi Amos. Orang yang bicara terus terang saja. Dia melihat orang-orang Yahudi rajin berdoa, rajin nyumbang untuk bait suci mereka. Pada hari Sabat mereka tidak bekerja, bagus. Tapi pada hari-hari yang lain itu mereka tak peduli pada orang-orang yang susah, lewat saja. Dia mengatakan, kalian jangan mencari susah bagi dirimu sendiri. Kalau kalian tidak mau solidar, tidak mau pribadi sosial dengan orang lain, kalian rusak diri sendiri. Belum selesai berbicara, tahu-tahu mereka dijajah, dibuang ke Babylon, menderita. Gara-gara apa? Karena mereka tidak kompak sebagai saudara satu sama lain. Kita berterima kasih juga. Kemarin kita mempunyai seorang paus namanya Fransiskus. Sahabat orang susah. Berkunjung orang susah di penjara. Datang ke suatu pulau di mana banyak orang pengungsian tinggal di situ. Bantu mereka. Sekarang kita mempunyai seorang paus baru, Leo, yang mengatakan gereja harus menjadi harapan, harus menjadi kehidupan bagi orang-orang yang miskin. Ciri khas gereja apa? Ciri khas gereja adalah bersahabatan, solidar dengan orang-orang yang susah. Bagi mereka kita menjadi harapan, menjadi penginapan, menjadi makanan, menjadi masa depan. Maka saya tak lain daripada mendukung apa yang dikatakan oleh para pendahulu kita. Apa yang dilaksanakan oleh orang yang kaya. Berbagi-bagi. Itulah namanya kunci untuk menjadi bahagia. Kunci untuk masuk dalam kerajaan Allah surga. Semoga kita menerima nasihat itu dan melaksanakannya. Semoga demikian.